Batu, terletak di Desa Sigi, Kalimantan Tengah, merupakan danau ulayat masyarakat desa. Danau yang berada di daerah aliran Sungai Kahayan ini tidak terpengaruh dengan musim kemarau karena memiliki mata air abadi, sehingga ketinggian airnya pun tidak jauh berbeda dengan Sungai Kahayan. Selama beberapa generasi, perairan yang juga disebut Danau Batu Sigi ini menjadi pusat pencarian bahan pangan. Yang membuatnya berbeda adalah adanya aturan dan tata cara yang sangat dipatuhi warga dalam menjaga potensi danau, sehingga danau kuno ini tetap mampu menyangga kehidupan masyarakatnya dari waktu ke waktu. Hari ini saya sama ibu-ibu di sini mau cari ikan tapi pakai teknik rempo. Bener Bu, rempo? Rempa. Ya, pakai rempa. Rempa ini kalau misalnya di kita tuh teknik jaring sih, pakai jaring. Ya. Sudah siap Bu? Siap. Ayo. Ini nyebur ya? Kita berenang? Nyebur. Ya. Ayo Bu. Let's go. Dalam sistem masyarakat desa Sigi, pencarian bahan pangan menjadi cerminan kesetaraan. Pria dan wanita melakukan aktivitas yang hampir sama. Misalnya, aktivitas rempa yang kami lakukan saat ini. Di daerah lain, kegiatan rempa atau menjaring ikan biasanya hanya dilakukan laki-laki saja. Jadi, teknik rempa itu ada macam-macam banget. Ini yang saya lagi cobain hari ini adalah teknik rempa dengan cara dikasih pagar kayak gini. Tuh, ibu-ibu di situ lagi pasang pagar-pagar. Setelah ini nanti kita bakal kasih kacau biar ikannya ngumpul. Kalau ikannya udah ngumpul, kita masuk ke jaring ini. Gitu caranya. Secara umum, rempa adalah kegiatan menjaring ikan. Yang membedakan selalu ada detail yang sangat lokal dan khas. Misalnya saja menutup tepian lokasi yang berpotensi menjadi jalur melarikan diri ikan. Lumpur pekat seperti tanah lempung menjadi penguat tiang pagar sebagai penghalang tepian yang terbuka. Air itu. Nih, sudah rapi, ini sudah cukup. Tidak akan ada ikan masuk? Iya. Yakin? Yakin. Oke, kita mulai perburuan Ibu. Sudah siap? Ya. Ayo, di mana? Kita mulai dari pinggir sana. Oh iya, sudah, mari. Ngarempa, demikian masyarakat Sigi menyebutnya, adalah perburuan yang kental dengan kerjasama antar individu. Selain untuk memaksimalkan hasil perburuan, kebersamaan juga diperlukan untuk menjaga keselamatan sesama warga. Dengan membuat kegaduhan di sekitar perairan yang telah ditutup dengan jaring, diharapkan ikan-ikan menjadi panik dan menabrak jaring yang telah dipasang. Biasanya untuk memaksimalkan hasil, kegiatan ini dilakukan pada bagian sudut danau yang relatif dangkal. Nih, aduh, di bawah kaki saya ini banyak banget ranting-ranting pohon, jadi emang harus hati-hati banget. Nih, lihat aja kayak gini. Ini di bawah kaki saya. Aduh. Banget. Harus hati-hati benar. Semakin bersemangat. Ikannya banyak, Bu Raya? Banyak. Banyak. Kasih pupuk. Terus. Proses mengacau perairan kurang lebih berlangsung selama 40 menit. Namun lamanya waktu tergantung luas kawasan yang telah ditutup. Untuk rombongan kecil seperti saat ini, memang tidak mungkin jika harus mengacau kawasan danau lebih luas lagi. Tidak ada hasil yang pasti dalam setiap perburuan di alam liar. Meski demikian, saya melihat semangat dan keyakinan kuat pada wajah-wajah perempuan Dayak Ngaju nan perkasa ini. Praktis, di akhir kegiatan perburuan, harapan bertumpu pada kemampuan jaring untuk menghadang ikan yang panik. Selesai sudah perburuan kita hari ini. Gimana Bu Raya? Dapat banyak? Banyak. Ah, banyak. Kata Bu Raya banyak. Besar-besar. Sebesar cintaku padamu. Besar-besar Dari
hasil ngarempa ini, terlihat bahwa spesies ikan yang ada di Danau Batu didominasi oleh jenis snakehead atau ikan berkepala ular, di mana dua spesies utamanya adalah gabus dan toman. Jenis lainnya adalah ikan berkumis spesies baung. Ikan ini adalah spesies khas perairan tawar berlumpur. Ikan toman ini tersebar di seluruh Asia Tenggara, tapi paling banyak di Indonesia ini. Lihat, wih cantik banget. Kalau misalnya pemancing bilang sih ini favoritnya para pemancing. Favorit. Nah, biasanya ikan-ikan di sini kalau udah pada berburu nih, ibu-ibunya biasanya kan selain buat protein dimakan juga. Ikan ini juga bisa dijual, bener Bu? Dijual. Jadi buat mata pencarian juga. Tapi diambilnya juga nggak tiap hari. Kalau lagi musim kemarau ini kayak gini, baru mereka berburu, dimakan, dijual. Jadi hasilnya ikan-ikan di sini juga nggak akan pernah punah. Wilayah Desa Pusaka, Pulang Pisau, menjadi tujuan petualangan wild fishing saya kali ini. Musim kemarau panjang merubah rawa gambut sekitar desa menjadi lahan setengah basah yang sulit untuk dilalui. Mau tidak mau, kami harus mendorong perahu agar bisa sampai di Danau Begantung, danau ulayat milik warga desa Pusaka. Musim kemarau kayak gini, tanah juga jadi kering, air jadi surut. Kayak ginilah kejadiannya. Perahu harus digotong-gotong dari desa mau ke danau. Sebenarnya tadi tuh saya sama bapak-bapak di sini mau mancing, tapi ternyata akses jalannya rumit banget. Ini juga jenis tanahnya karena tanah gambut. Lihat sepatu saya. Ini perasaan sepatu saya tadi warnanya hijau, sekarang jadi hitam. Kayak Mas banget. Ikat. 1, 2, ayo. 1, 2. Untungnya warga desa Pusaka memiliki semangat kebersamaan yang luar biasa. Alam yang keras rupanya telah membentuk mereka menjadi individu tangguh dengan jiwa sosial tinggi. 1, 2. Akhirnya sampai juga setelah perjalanan panjang banget berjam-jam. Akhirnya saya bisa mancing. Hari ini saya mau pakai umpan spinner nih. Ini umpan nanti dia bakal tenggelam lebih di bawah permukaan air. Ini ada skirtnya sama ada bednya juga. Jadi nanti buat mancing, buat menggoda ikannya. Saya aja tergoda, apalagi ikan pasti dia tergoda. Biasanya kalau kata orang di sini pakai umpan ini cepat nyambernya ikan-ikan di sini nih. Danau Begantung termasuk salah satu tipe perairan tawar yang unik. Danau ini memiliki karakter landscape yang berubah terus-menerus. Itulah sebabnya disebut begantung atau menggantung, karena tepian dan struktur tanah lainnya dapat berubah posisi. Karakter unik ini bisa jadi diakibatkan oleh pergerakan besar kawasan rawa gambut di sekitarnya. Hal ini bisa dibuktikan dari bentuk rebahan pepohonan tua di tepian danau yang terlihat seperti didorong oleh pergerakan tanah. Di sini juga banyak kayu-kayu, jadi kadang saya suka tertipu. Saya kira ditangkap ikan, taunya itu kayu. Jadi banyak kayu-kayu, jadi kalau misalnya lempar umpan, tuh, tada! Banyak ranjau. Oh, besar ini, besar Pak. Berat banget. Woi, tomang. Wah, dapat.
tangkapan pertama hari ini. Mari, Pak. Dalam hal melepaskan umpan dari mulut ikan, perlu konsentrasi tinggi. Sebab pergerakan mendadak ikan dapat berujung fatal jika saya tidak waspada. Toman! Memang kalau misalnya di rawa gambut seperti ini, memang populasi yang paling banyak jenis snakeheadnya kayak gini. Makanya sekali umpan langsung toman besar dapatnya. Semakin sore saya yakin bakal semakin besar lagi toman-toman yang kita dapat. Ini adalah kali pertama saya memancing di spot baru yang sangat kompleks. Terdiri dari kombinasi air danau yang sangat dalam dan warna airnya begitu pekat. Ditambah lagi dengan banyak ikan umpan kecil di permukaan, menjadikan teknik sport fishing harus dilakukan dengan semangat ekstra. Begantung juga merupakan lahan perburuan ikan yang dilakukan oleh warga desa. Beberapa tepian banyak terdapat rengge atau jaring yang dipasang oleh nelayan. Perahu yang dimiliki nelayan di sini juga berukuran kecil. Keseimbangan harus dijaga dengan baik agar tidak oleng dan terbalik. Yang paling membuat saya takut, kabarnya danau ini juga merupakan habitat buaya. Sehingga jika salah sedikit saja dan tercebur, habislah sudah. Kalau di tempat-tempat yang banyak kayunya kayak gini, biasanya banyak banget ikannya, gede-gede. Memang ini tuh, memang tempat-tempat yang seperti ini memang rumahnya. Jadi biasa mereka ngumpet di sini dan jam-jam segini mereka keluar. Karena udara panas, biasa mereka ngumpet di situ. Kapan kedua hari ini? Oman lagi nih kayaknya. Oman! Pak! Siapa? Wah, lebih besar ini kayaknya dari yang tadi. Weh, wah lebih besar. Ini dia tangkapan kita yang kedua. Terbukti kan? Di batang-batang kayu seperti itu memang banyak banget toman-toman besar. Nih kalau dari hasil 2 tangkapan toman saya hari ini, sebenarnya kalau dilihat dari coraknya sih ini nggak begitu, masih biasa aja. Karena sebenarnya masih banyak lagi yang coraknya lebih bagus lagi. Cuma memang jenis toman ini tuh dia jenis ikan yang mudah beradaptasi. Jadi tergantung sama airnya. Kalau misalnya di sini kan airnya warna hitam, jadi lebih banyak toman yang warna hitam. Tapi kalau misalnya di air-air yang jernih yang warnanya putih, dia coraknya lebih berwarna-warni lagi, ada yang hijau, nggak hanya hitam aja. Dengan waktu yang terbatas, saya harus memaksimalkan petualangan di seluruh sudut Danau Begantung. Danau ini memiliki 5 bagian dengan ukuran diameter yang berbeda dan dapat diarungi dalam 1 hari penuh memancing. Seiring meredupnya cahaya matahari, ikan-ikan berukuran besar biasanya lebih aktif mencari mangsa. Gede nih. Wah, gede banget nih. Terus tarik, Sarah. Gede nih ya. Terus lepas Pak. Bete, bete lebih gede, bete banget, lebih gede.
Gila, para semakin sore para ikannya besar-besar. Tapi bener ya, perairan di sini tuh emang perairan yang sangat terjaga banget. Jadi memang populasinya masih sangat banyak. Tapi sayangnya ini jauh dari pedesaan, jadi saya sudah harus pulang hari ini. Tapi setelah ini pasti saya akan kembali lagi ke tempat ini. Let's go, Pak, kita pulang. Hutan bagi sebagian besar masyarakat Kalimantan adalah pasar serba ada yang menyediakan segala kebutuhan secara gratis. Warga hanya dituntut gigih untuk mendapatkannya. Ibu! Oi! Masih kedengeran suara Ibu? Dapat nggak? Beginilah masyarakat Dayak. Kalau udah masuk hutan, bablas, terpisah-pisah. Tadi saya masih bareng. Ini cuma selang berapa menit saya ditinggal. Tapi katanya kalau misalnya kita masih kedengeran suaranya, artinya masih aman. Duh, masih kedengeran kan? Ada yang di sono. Bu Santi di mana, Bu? Bu Santi. Bu Yanti. Oi. Oi. Enak kan di hutan teriak-teriak. Ibu. Bu. Dapat? Belum. Weh. Susah ya? Susah sekali. Nih, dari tadi kita muter-muter di hutan seperti ini karena tanaman yang kita cari adalah taya. Tanaman taya ini tuh nggak ditanam, jadi dia adalah jenis tanaman liar. Dan susah carinya. Tanaman taya adalah tanaman dengan nama ilmiah Nauclea orientalis. Di Indonesia, tanaman ini relatif mudah dijumpai di daerah tepian sungai dataran rendah. Sebaran paling banyak terdapat di Bovendigul, Papua, Pulau Timur, dan Bali. Taya adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di kawasan rawa. Batangnya berjenis kayu ringan dan berdaun tunggal. Lebih dahulu dikenal dalam pengobatan tradisional untuk menyembuhkan mual akibat gangguan pencernaan. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, taya banyak dipetik daunnya untuk diolah menjadi sayuran khas. Kepopuleran taya di masyarakat Dayak ini seperti sayur umbut rotan. Nih, jadi dari tadi ini dia tanaman taya. Kalau orang masyarakat Dayak sini bilangnya ini adalah bengkel. Biasanya mereka pakai ini, dimakannya itu direbus. Direbusnya bisa pakai daging ayam, daging sapi, atau bisa juga ikan. Katanya pahit sih, kayak daun pepaya ya. Kalau nggak pare. Iya. Sambal sarai itu. Di Indonesia, hanya masyarakat Dayak yang paling gemar mengkonsumsi daunnya yang pahit ini. Kabarnya, kandungan daun taya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk membuat darah menjadi pahit dan terhindar dari gigitan serangga. Makan sudah. Ini 1 menit sudah cukup. Lihat ini nih, daun taya yang sudah matang seperti ini. Ini kalau misalnya dilihat teksturnya, dia kayak daun melinjo ya, Bu? Iya. Ya, dia kayak daun melinjo. Baunya juga, bau tadi yang menyengat, yang pahit itu sudah tidak terasa lagi. Kekayaan kuliner tradisional masyarakat Indonesia memang luar biasa. Ini pertama kalinya saya merasakan hasil kemahiran masyarakat Dayak Ngaju mengolah pangan dari hutan. Ikannya empuk, tekstur ikannya empuk, terus rasa pahitnya juga terasa tapi nggak begitu pahit, masih bisa dimakan. Enak banget. Ini pas banget rasanya. Kita akan terus bisa menikmati ini asalkan kita terus menjaga alam sekitar kita. Nambah lagi. Pedas.